A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Belkis Rafita, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Nah, pada video ini saya akan mereview 10 artikel, yaitu tentang supply chain dan blockchain pariwisata di berbagai Indonesia. Nah, secara sederhana, rantai pasok pariwisata adalah alur perjalanan layanan dari penyedia, seperti hotel dan transportasi sampai ke tangan wisatawan. Nah, blockchain di sini berperan sebagai teknologi keamanan data. Dengan blockchain, semua transaksi dan data dalam rantai pasok tersimpan secara transparan, aman dari peretas dan tidak bisa diubah sepihak. Ini adalah kunci menuju pariwisata yang lebih jujur dan efisien. Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa ya tempat wisata yang tadinya ramai banget tiba-tiba bisa sepi dan susah banget buat bangkit lagi? Nah, pas banget nih, aku baru aja bedah satu artikel seru banget tentang pariwisata di Rembang pasca pandemi. Nah, tujuan penelitian artikel ini adalah mengembangkan sebuah kerangka kerja framework rantai pasok pariwisata, begitu. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID itu menciptakan ketidakpastian lingkungan yang luar biasa. Targetnya, peneliti ingin memetakan secara detail siapa saja aktor atau stakeholder yang terlibat dan bagaimana mereka harus saling terhubung agar industri pariwisata bisa tetap hidup dan bangkit kembali meskipun dalam kondisi kritis yang tidak menentu. Nah, metode penelitiannya itu adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya, peneliti ini hanya menghitung angka, tapi menggali cerita dan realita di lapangan melalui wawancara, observasi, terus studi literatur. Wawancara mendalamnya yaitu mengobrol secara langsung dengan para pengambil kebijakan dan pengelola wisata untuk memahami masalah dari akarnya. Observasi langsungnya yaitu peneliti turun ke lokasi wisata, khususnya wisata religi di Rembang, untuk melihat kondisi fasilitas dan interaksi aktor secara nyata, seperti itu. Dan studi literaturnya mengumpulkan data pendukung dari dokumen resmi seperti data BPS Rembang dan teori-teori manajemen rantai pasok terdahulu. Nah, alur rantai pasoknya yaitu peneliti menggunakan variabel yang disebut SSV atau Super System Facilities. Bayangkan ini sebagai sebuah ekosistem di mana setiap bagian punya peran spesifiknya sendiri. Nah, yang pertama itu adalah pemerintah atau sutradara. Perannya adalah membuat kebijakan, regulasi, dan penyedia infrastruktur dasar tanpa lampu hijau dan dukungan fasilitas dari pemerintah. Rantai di bawahnya tidak bisa bergerak. Level 2, stakeholder utama, yaitu yayasan pengelola. Perannya adalah karena objeknya adalah wisata religi, yayasan pengelola makam menjadi jantung operasional. Mereka yang mengelola arus masuk wisatawan dan mengatur area inti destinasi, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah penyedia jasa pendukung, tim suksesnya ini guys, yaitu UMKM dan transportasi. Perannya inilah para pedagang makanan, penjual souvenir, kopi atau sarung, dan ojek lokal. Mereka menyediakan kebutuhan teknis wisatawan dan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat ini adalah wisatawan, yaitu kita sendiri, sang penikmat gitu. Perannya sebagai konsumen akhir yang menikmati integrasi layanan dari level 1 hingga 3. Nah, hasil dan kesimpulannya adalah kekuatan dalam koordinasi. Penelitian ini memberikan kesimpulan yang sangat kuat bagi keberlangsungan wisata. Yang pertama, koordinasi adalah kunci resiliensi.
Ketangguhan pariwisata tidak tergantung pada satu orang saja, melainkan pada beberapa kelompok koordinasi antara stakeholder, pemerintah, yayasan, dan UMKM itu. Terus yang kedua, pentingnya integrasi fasilitas. Jika pemerintah dan pengelola tidak menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti akses informasi, standar kesehatan, atau fasilitas umum, maka mata rantai ekonomi UMKM itu akan terputus. Terus yang ketiga, dampak sosial. UMKM adalah pihak yang paling rentan. Tanpa integrasi dalam sistem rantai pasok yang baik, mereka adalah yang pertama kali akan kehilangan mata pencaharian saat terjadi krisis. Nah, jadi Besti, artikel ini ngajarin kita kalau pariwisata itu bukan cuman soal pemandangan yang indah, tapi soal logistik dan pengalaman. Di Lembang ini, kalau pemerintahannya nggak kompak sama pengelola makam, kasihan abang ojek dan penjual souvenir karena rantai ekonominya mereka itu bisa mati total seperti itu. Itulah kenapa koordinasi itu mahal harganya. Baik, selanjutnya kita beralih ke artikel yang kedua dengan judul Perspektif Resiliensi Rantai Pasok Wisata Religi di Gresik. Nah, tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis resiliensi atau ketahanan para pelaku usaha di ekosistem wisata religi di Gresik. Fokusnya, peneliti ingin tahu seberapa kuat para aktor ini, dari hotel sampai pedagang asongan, dalam menghadapi guncangan ekonomi yang sangat dahsyat akibat hilangnya wisatawan secara tiba-tiba. Nah, pertanyaan besarnya, kalau makam wali ditutup atau sepi, siapa saja yang paling menderita, dan bagaimana cara mereka tetap hidup? Kemudian metode penelitiannya itu adalah menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tulisan dan dokumen terkait kondisi wisata di Gresik. Mereka menganalisis pola adaptasi, yaitu cara-cara unik yang dilakukan para pelaku usaha untuk memutar otak agar dapur tetap ngebul meskipun pengunjung berkurang drastis. Nah, alur rantai pasoknya itu sangat menarik karena menggunakan konsep ketergantungan antar aktor. Bayangin alurnya seperti aliran air yang bersumber dari satu keran utama. Nah, keran utamanya itu adalah destinasi utamanya itu yaitu makam para wali di Gresik, seperti Sunan Giri atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah magnet yang menarik air atau wisatawan datang. Nah, aliran yang pertama yaitu penyedia layanan langsung. Begitu wisatawan datang, mereka butuh tidur dan kendaraan. Nah, disinilah peran hotel atau penginapan dan bus pariwisata. Aliran akhirnya yaitu penyedia layanan sekunder. Inilah para pedagang kaki lima, warung nasi, dan penjual souvenir seperti penjual kopiah dan sarung gitu. Krisisnya di mana? Nah, jika keran utama atau makam ditutup atau alirannya kecil, maka aliran ke bawahnya itu akan kering. Peneliti menyebutkan jika pusat destinasi terhenti, maka ekonomi aktor sekunder seperti pedagang kecil akan lumpuh total atau mati total seperti itu. Terus hasil dan kesimpulannya, ada 2 poin besar yang ditemukan. Yang pertama, resiliensi kolektif. Ternyata ketahanan wisata di Gresik itu nggak bisa sendirian, sifatnya kolektif. Kalau mau bangkit, semuanya harus bareng-bareng. Dan yang kedua, ketergantungan kebijakan, keberlangsungan hidup pedagang kecil itu benar-benar nempel sama keputusan pemerintah dan yayasan. Kalau akses makam dibuka, mereka hidup. Kalau akses ditutup, mereka mati secara ekonomi. Jadi, nasib rakyat kecil sangat bergantung pada kebijakan orang atas, seperti itu. Jadi kalau artikel pertama ngasih kita peta, artikel kedua ini ngasih tahu kita kenyataan pahitnya, Besti, seperti itu. Di Gresik, nasib penjual kopiah
dan lain-lainnya itu tergantung banget sama keputusan pemerintah buka tutup makam. Inilah kenapa kita butuh blockchain tadi, biar pembagian bantuan atau info kebijakan bisa langsung nyampe ke tangan pedagang-pedagang yang kecil secara adil tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke artikel yang ketiga. Judulnya itu adalah analisis rantai pasok kopi di Desa Wisata Gombeng Sari, Banyuwangi. Wah, artikel ketiga ini aromanya wangi banget ya. Karena kita bakal geser ke Banyuwangi, tepatnya di Desa Wisata Gombeng Sari. Kita bakal bahas gimana sih rantai pasok kopi di sana. Nah, tujuan penelitian ini bukan sekadar jualan kopi. Peneliti ingin membedah bagaimana cara mengelola rantai pasok kopi supaya nggak cuma jadi produk minuman biasa, tapi jadi magnet utama ekowisata. Tujuannya supaya petani tahu langkah apa yang harus didahulukan biar usaha mereka makin berkembang dan untung besar. Nah, metodenya yang digunakan itu adalah deskriptif kualitatif. Peneliti beneran terjun langsung melakukan observasi lapangan ke kelompok tani di sana. Jadi, datanya real dari apa yang mereka lihat dan dengar langsung dari para petani kopi. Alur rantai pasoknya itu masih tradisional. Alurnya disebut linear atau garis lurus karena prosesnya masih sangat sederhana dan berurutan. Nah, yang pertama itu adalah petani kopi hulu sebagai bagian produksi yang menanam dan memanen buah kopi. Yang kedua adalah kelompok tani atau pemproses. Di sini kopi diolah pasca panen dan disangrai atau roasting biar siap dikonsumsi. Yang ketiga, pusat oleh-oleh atau kedai atau yang disebut pemasaran, yaitu tempat kopi dipajang dan dijual ke orang-orang. Nah, yang terakhir itu adalah wisatawan atau hilir, konsumen akhir yang membeli dan menikmati kopinya. Nah, yang terakhir itu adalah hasil dan kesimpulan. Inti dari penelitian ini adalah kemitraan itu wajib selama ini petani cuma jual benda mati atau biji kopi mentah yang harganya murah. Peneliti menyarankan supaya yang dijual itu pengalaman wisata. Contoh, turis diajak petik sendiri, belajar sangrai sendiri, sampai seduh sendiri. Dengan cara ini, nilai ekonominya naik drastis karena turis berani bayar mahal buat pengalaman itu. Nah, di Banyuwangi ini masalahnya ada kopi cuma dijual mentah. Padahal kalau anak IT masuk, kita bisa bikin sistem traceability pakai blockchain. Jadi turis bisa scan barcode di bungkus kopi buat tahu siapa petaninya dan kapan dipetiknya. Itu yang bikin harga kopi makin mahal karena ada ceritanya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya beralih kepada artikel yang keempat, yaitu dengan judul Kinerja Supply Chain Pariwisata Studi Kasus Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, setelah tadi kita ngopi cantik, sekarang kita meluncur ke Jakarta. Siapa sih yang nggak tahu Taman Marga Satwa Ragunan? Tapi kalian tahu nggak gimana sih kinerja pelayanan di sana kalau dilihat dari kacamata rantai pasok? Nah, tujuan penelitiannya ini adalah peneliti ingin tahu seberapa bagus sih kinerja pelayanan di Ragunan. Mereka nggak cuma menebak tapi mengukurnya langsung dari tingkat kepuasan pengunjung dan apa yang sebenarnya paling diinginkan atau preferensi oleh pengunjung, seperti itu. Nah, metodenya ini ada 3 alat ukur canggih. Peneliti ini pakai 3 alat timbang sekaligus. Yang pertama itu adalah SERQUAL atau Service Quality, yaitu membandingkan layanan yang diterima dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua itu adalah CSI atau Customer Satisfaction Index, yaitu adalah angka indeks untuk menentukan skor kepuasan secara umum. Nah, yang ketiga itu adalah IPA atau Importance Performance Analysis.
yaitu grafik untuk memetakan mana layanan yang sudah oke dan mana yang darurat harus diperbaiki. Nah, sekarang alur rantai pasoknya. Berbeda dengan kopi yang alurnya barang, di sini alurnya adalah aliran layanan. Yang pertama yaitu pusat atau unit pengelola Ragunan, si pembuat strategi. Nah, yang kedua itu proses 7 dimensi. Inilah yang dikelola mulai dari koleksi satwa, harga tiket yang murah, promosi, keramahan petugas, cepatnya antrean, sampai kondisi fasilitas fisik seperti toilet, bangku, dan jalanan. Yang ketiga yaitu ujung alur, pengunjung yang merasakan semua layanan tersebut. Nah, selanjutnya hasil dan kesimpulan. Puas tapi kurang nyaman. Nah, skor CS-nya itu adalah 71%. Secara keseluruhan, pengunjung menyatakan puas. Terus, temuan IPA atau titik lemah. Ternyata ada GAP atau celah besar di bagian fasilitas fisiknya. Artinya, meskipun orang senang lihat hewan dan tiketnya murah, mereka merasa kurang nyaman dengan fasilitas di lapangan. Mungkin toiletnya kurang bersih atau tempat istirahatnya kurang. Ini jadi titik lemah yang bikin alur layanan mereka belum sempurna. Di Ragunan ini kan masalah utamanya ada di fasilitas fisik. Kalau kita pakai blockchain, kita bisa bikin sistem pelaporan fasilitas yang transparan. Jadi kalau ada toilet rusak dan dilaporkan pengunjung, datanya tercatat permanen di blockchain. Pengelola nggak bisa pura-pura nggak tahu, dan progres perbaikannya bisa dipantau semua orang. Jadi kinerjanya makin transparan. Nah, baik, selanjutnya adalah artikel yang kelima dengan judul Strategi Rantai Pasokan untuk Meningkatkan PAD Karawang atau Pendapatan Asli Daerah di Karawang. Nah, kalau tadi kita jalan-jalan ke Ragunan, sekarang kita bahas sesuatu yang lebih daging nih, Besti. Ya, pernah nggak sih kalian mikir, uang yang kita keluarin pas liburan itu larinya kemana sih? Nah, di artikel kelima ini akan ngebahas strategi rantai pasok di Karawang buat ningkatin PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, tujuannya itu adalah cari cuan buat daerah, Besti. Nah, peneliti ini ingin merancang strategi supaya pengelolaan wisata di Karawang gak cuma sekadar jalan, tapi benar-benar bisa menyumbang uang yang besar buat pendapatan asli daerah atau PAD, seperti itu. Intinya gimana caranya wisata bisa bikin daerah makin kaya. Nah, yang kedua, metodenya itu adalah bedah kasus. Metodenya menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Peneliti terjun langsung mengamati apa yang terjadi di Karawang untuk memahami kenyataan di lapangan dari sudut pandang para pelakunya. Nah, alurnya itu, alur rantai pasoknya adalah alur cari duit, Besti. Alurnya sangat terstruktur karena berbasis kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah daerah sebagai pembuat aturan regulator yang mengundang investasi, dan yang kedua adalah investor atau pengelola, pihak yang membangun tempat wisata keren, dan yang ketiga adalah penyedia jasa atau hotel and resto, pihak yang melayani turis di sana. Nah, yang keempat adalah tenaga kerja lokal atau warga Karawang yang akhirnya dapat kerjaan di hotel atau resto tersebut. Nah, yang kelima adalah pajak dan retribusi. Setiap transaksi turis di hotel dan resto akan dipotong pajak, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah PAD atau pendapatan asli daerah. Pajak tadi masuk ke kantong pemerintah daerah untuk bangun jalan, sekolah, dan lain-lain. Nah, hasil dan kesimpulannya itu adalah wisata rame, daerah makmur, seperti itu, Besti. Manajemen rantai pasok atau SCM yang bagus bakal bikin turis datang terus-menerus secara stabil. Kalau turisnya rame, otomatis hotel dan resto laku. Hasil akhirnya, banyak warga lokal yang terserap kerja dan pendapatan daerah lewat pajak hotel serta restoran pun melonjak drastis.
Nah, di Karawang ini kan targetnya adalah pajak PAD atau pendapatan daerah. Masalahnya seringkali data pajak itu nggak transparan. Kalau kita pakai blockchain, setiap transaksi di hotel dan resto tercatat secara otomatis dan nggak bisa dimanipulasi seperti itu. Jadi, pemerintah daerah bisa dapat PAD secara jujur dan akurat karena teknologi akan bikin daerah makin maju. Nah, baik, sekarang lanjut ke artikel yang nomor 6, yaitu judulnya Pengaruh SCM terhadap Kinerja Operasional UMKM Jimbaran Bali. Siapa sih yang nggak lapar kalau dengar kata Jimbaran? Nah, artikel ini bakal ngajak kita ngintip ke balik layar warung-warung ikan bakar di sana. Kita bakal bedah gimana sih pengaruh SCM terhadap kinerja mereka. Nah, tujuannya itu adalah peneliti ingin membuktikan benar nggak sih kalau cara pedagang ngelola rantai pasok kayak jujur-jujuran soal info stok dan jaga hubungan baik sesama supplier itu beneran bikin usaha mereka makin sukses. Jadi fokusnya ke kesuksesan operasional pedagang di pinggir pantai. Nah, metodenya ini adalah main angka dan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu peneliti menyebar kuesioner dan melakukan analisis regresi terhadap 60 pemilik UMKM di Jimbaran. Intinya, mereka mau lihat seberapa besar sih pengaruh variabel A terhadap variabel B secara statik. Nah, alur rantai pasoknya itu adalah aliran informasi. Alurnya fokus pada pergerakan barang dan kabel informasi. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku, yaitu nelayan atau penyuplai ikan dan logistik lainnya. Dan yang kedua itu adalah UMKM pedagang pantai, yaitu warung-warung yang mengolah ikan mentah jadi hidangan lezat. Nah, yang ketiga ini adalah wisatawan atau konsumen yang menikmati makanannya. Dan yang keempat adalah fokus utama. Bukan cuma soal ikannya yang pindah, tapi informasi antara supplier dan pedagang. Misal, hari ini ikan kue lagi banyak atau besok harga udang naik. Nah, hasil dan kesimpulannya itu adalah jujur itu untung. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai informasi atau information sharing adalah kunci paling penting. Kalau supplier kasih info stok ikan yang akurat, yaitu mencegah ikan busuk atau dibuang sia-sia, biar gak rugi, seperti itu. Terus operasional jadi efisiensi banget karena semua serba pas. Jadi nggak ada bahan baku yang terbuang sia-sia. Nah, di Jimbaran ini kuncinya adalah informasi. Masalahnya, info dari supplier sering telat atau nggak akurat. Kalau kita pakai blockchain, data stok ikan dari nelayan bisa tercatat secara real time dan transparan. Pedagang bisa langsung lihat data asli di sistem tanpa perlu telepon-telepon lagi. Efisiensi maksimal, keuntungan pun maksimal. Selanjutnya adalah artikel yang ketujuh dengan judul Evaluasi Rantai Supply Wisata dalam Perencanaan Ekowisata di Cibodas. Nah, tujuan penelitian ini adalah cek kekompakan tim. Peneliti ingin mengevaluasi seberapa produktif dan seberapa aktif sih keterlibatan berbagai pihak yang ada dalam rantai pasok supply ekowisata di Cibodas. Intinya, mereka mau lihat semua pihak sudah kerja bareng dengan benar belum ya? Seperti itu. Nah, terus metodenya yaitu tanya pengunjung dengan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert. Jadi, pengunjung diminta ngisi survei dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dari situ, peneliti bisa ngambil data tentang persepsi atau apa yang dirasain pengunjung selama di sana. Nah, alur rantai pasoknya itu adalah hierarki 6 pihak.
Nah, di Cibodas ini alurnya cukup ramai karena melibatkan 6 level pemain. Nah, yang pertama adalah pemerintah sebagai pembuat aturan atau regulator. Nah, yang kedua adalah pengelola site yang pegang kendali di lokasi wisata. Yang ketiga adalah bisnis non-pemerintah, yaitu organisasi atau komunitas pendukung. Yang keempat adalah swasta besar, perusahaan besar misal hotel bintang 5 atau resort mewah. Nah, yang kelima adalah swasta menengah, yaitu bisnis skala menengah. Nah, yang keenam adalah swasta kecil seperti pedagang kecil, warung, atau pemandu wisata lokal. Alurnya menunjukkan bagaimana layanan mengalir dari pembuat atau aturan sampai ke pedagang terkecil di lapangan. Nah, hasil dan kesimpulannya itu adalah si besar versi kecil. Hasilnya ternyata ditemukan masalah ketimpangan. Yang pertama, alurnya emang udah ada, tapi belum produktif maksimal. Dan yang kedua itu adalah ada jarak lebar antara peran swasta besar dan swasta kecil. Swasta besar biasanya lebih dominan, sedangkan swasta kecil sering ketinggalan. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah Cibodas butuh perencanaan yang lebih inklusif, atau semua dirangkul secara adil. Nah, masalah di Cibodas ini adalah ketimpangan pihak swasta besar seringkali lebih dominan dibanding swasta kecil. Kalau kita pakai blockchain, kita bisa bikin sistem smart contract untuk pembagian keuntungan atau kerjasama yang transparan. Jadi, setiap transaksi atau keuntungan di kawasan wisata bisa terbagi secara otomatis dan adil ke semua level, dari swasta besar sampai ke pedagang-pedagang yang kecil. Gak ada lagi tuh yang akan merasa dianaktirikan seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke artikel yang ke-8 dengan judul Priority Strategi Design for Sustainable Supply Chain di Lampung. Nah, tadi kalau kita udah makan ikan enak di Jimbaran, sekarang kita nyebrang ke Lampung. Tapi kali ini pembahasannya naik kelas nih, karena kita bakal bahas gimana caranya bikin wisata yang gak cuman rame, tapi juga awet alias sustainable. Nah, tujuan penelitiannya itu adalah cari skala prioritas. Peneliti ingin menentukan strategi mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan, supaya rantai pasok wisata di Lampung bisa berjalan secara berkelanjutan atau sustainable. Artinya, wisata tetap jalan tapi alam gak rusak dan masyarakat tetap untung dalam jangka panjang. Nah, metodenya itu adalah matematika cerdas FAHP, yaitu menggunakan metode Fuzzy Analytic Hierarchy Process yang disebut FAHP. Apa itu FAHP? AHP itu adalah metode untuk meranking pilihan berdasarkan kriteria tertentu. Ditambah fuzzy karena pendapat manusia itu seringkali abu-abu seperti cukup penting atau sangat penting banget. Metode ini mengubah ketidakpastian itu menjadi angka yang pasti dan akurat. Nah, alur rantai pasoknya itu adalah filter 4 dimensi. Alurnya tidak linear biasa, tapi terbagi dalam 4 dimensi yang saling mengunci. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan, fokus ke kelestarian alam. Yang kedua adalah ekonomi, fokus ke keuntungan bisnis. Yang ketiga adalah sosial, fokus ke keterlibatan warga lokal. Yang keempat adalah institusi, fokus ke aturan pemerintah atau logikanya. Peneliti memosisikan lingkungan dan institusi sebagai filter utama. Jadi kegiatan ekonomi apapun harus lolos filter ke kelestarian alam dan aturan hukum dulu baru bisa jalan. Seperti itu. Nah, hasil dan kesimpulannya itu adalah alam adalah modal utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi lingkungan dan institusi adalah prioritas paling utama di Lampung. Artinya, wisata di Lampung gak akan sukses kalau alamnya rusak. Kuncinya ada pada seberapa ketat regulasi atau aturan dalam menjaga aset alam tersebut. Kalau aturan pemerintahnya lemah, nanti rantai pasok wisatanya bakalan hancur. Nah,
Di Lampung ini masalahnya adalah seberapa konsisten kita jaga alam. Biar nggak cuma janji manis, kita butuh blockchain, kita bisa bikin sertifikasi hijau digital. Jadi data tentang kondisi lingkungan atau kepatuhan pengelola wisata terhadap aturan dicatat di blockchain. Datanya transparan dan nggak bisa disuap atau diubah. Turis jadi makin percaya kalau wisata di Lampung beneran terjaga alamnya, seperti itu. Baik, lanjut ke artikel yang ke-9 dengan judul Smart Destination Parangtritis dengan Pendekatan SCM. Pernah nggak sih kalian main ke Parangtritis tapi bingung mau cari penginapan yang oke di mana? Atau harga sewa ATV berapa? Nah, di artikel ini punya solusinya. Kita bakal bahas tentang Smart Destination. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengatasi masalah klasik di tempat wisata, yaitu kurangnya informasi. Mereka membangun platform digital atau website yang bisa menyatukan semua data dari pengelola dan pemasok jasa di satu tempat. Jadi, turis nggak akan bingung lagi cari info yang akurat. Nah, metodenya ini menggunakan R&D atau riset pengembangan, menggunakan metode riset dan development R&D. Artinya, peneliti nggak cuma teori, tapi beneran merancang dan membangun sistem informasi atau website tersebut dengan menggunakan prinsip manajemen rantai pasok SCM agar alur datanya itu rapi. Nah, alur rantai pasoknya itu adalah alur digital. Ini bagian yang paling modern karena alurnya bukan lagi fisik tapi aliran informasi digital. Yaitu yang pertama adalah pemasok jasa. Semua pemilik penginapan, penyewaan ATV, sampai warung kuliner di Parangtritis. Dan yang kedua adalah platform website Smart Destination. Website ini bertindak sebagai broker informasi. Dia yang mengumpulkan info dari pemasok dan menampilkannya ke publik. Yang ketiga adalah wisatawan atau pengguna yang mengakses website untuk melihat layanan dan melakukan transaksi atau pemesanan. Intinya, website ini menghubungkan antara ketersediaan layanan atau supply dengan kebutuhan wisatawan atau demand secara langsung. Nah, hasil dan kesimpulannya itu adalah transparansi digital. Platform ini sukses besar dalam dua hal, yaitu yang pertama bagi wisatawan, sangat memudahkan untuk mendapatkan informasi lengkap dan satu klik. Dan yang kedua adalah bagi pengelola, mereka jadi punya dashboard untuk memantau bagaimana kualitas dan performa para pemasok jasa di lapangan secara transparan. Terus gak ada lagi data yang disembunyi-sembunyikan. Smart Destination ini keren banget karena pakai website, tapi biar makin hacker atau aman, kita bisa tambahin blockchain di sistem pembayarannya. Jadi setiap transaksi antara turis atau pemilik ATV atau penginapan di website itu tercatat permanen. Pengelola bisa mantau pendapatan asli secara real time tanpa takut ada data yang diubah atau dihapus. Itulah Smart Destination yang sesungguhnya. Nah, baik, yang selanjutnya ada artikel yang terakhir atau yang ke-10 dengan judul Analisis TSCM dengan Pendekatan Fuzzy Logic di Bandung. Akhirnya sampai juga ya di pemberhentian terakhir. Nah, kita mampir ke Kota Kembang yuk, yang ada di Bandung. Nah, persaingan wisatanya itu ketat banget. Makanya pengelola di sana nggak bisa cuma pakai perasaan, tapi pakai Fuzzy Logic Mandani. Apa itu? Tujuannya buat apa? Nah, peneliti ingin mencari cara paling optimal untuk mengordinasikan rantai pasok pariwisata di Bandung. Karena Bandung adalah kota besar dengan persaingan yang sangat ketat. Pengelola tidak boleh asal tebak, mereka menggunakan logika matematika manusia agar setiap keputusan yang diambil itu benar-benar tepat sasaran. Seperti itu. Nah, metodenya itu adalah Fuzzy Logic Mandani, yaitu dengan menggunakan metode Fuzzy Logic Mandani.
Di dunia informatika, metode ini sangat terkenal untuk meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Nah, metode ini bisa memproses data yang tidak pasti atau samar atau fuzzy seperti itu menjadi sebuah hasil keputusan yang logis dan terukur. Nah, alur rantai pasoknya itu adalah siklus berkelanjutan. Alurnya unik karena berbentuk siklus balik atau feedback loop yang melibatkan 5 variabel penting. Nah, yang pertama itu adalah demand atau permintaan. Apa yang diinginkan turis. Seperti itu. Yang kedua adalah supply atau penyedia. Apa yang tersedia di Bandung. Yang ketiga adalah inventory, stok atau berapa banyak ketersediaan layanan. Yang keempat adalah coordination dan relationship. Seberapa kompak hubungan antar pelaku wisata. Cara kerjanya, data permintaan dari turis diolah oleh sistem untuk menentukan seberapa banyak stok layanan seperti kamar, hotel, makanan, transportasi yang harus disiapkan agar tidak kurang dan tidak mubazir. Nah, baik, sekarang yang selanjutnya adalah hasil dan kesimpulannya, yaitu menggunakan matematika untuk perasaan. Hasilnya membuktikan kalau pendapatan fuzzy jauh lebih efektif untuk sektor pariwisata. Nah, wisata itu sangat berkaitan dengan perasaan dan keinginan manusia yang sulit diukur dengan angka pasti. Nah, logika fuzzy berhasil mengubah input yang bersifat kualitatif atau perasaan manusia menjadi keputusan operasional yang sangat akurat. Jadi, manajemen wisata di Bandung jadi jauh lebih pintar. Nah, dari 10 artikel yang kita bedah tadi, kita bisa lihat satu benang merah, rantai pasok pariwisata di Indonesia itu kompleks banget. Dari urusan petani kopi sampai logika fuzzy di kota besar. Masalah utamanya adalah transparansi dan integrasi data. Nah, disinilah teknologi blockchain jadi solusi masa depannya. Bayangin kalau 10 alur ini dari petani kopi di Banyuwangi, pedagang ikan di Jimbaran, sampai pengelola hotel di Bandung, semuanya masuk ke dalam sistem yang namanya blockchain. Nah, data transaksi nggak bakal bisa dimanipulasi. Pembagian hasil jadi lebih adil dan yang pasti kepercayaan wisatawan akan meningkat drastis karena semua datanya jujur dan transparan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah 10 riset ini membuktikan kalau pariwisata kita itu kaya banget, tapi masih sakit di bagian data. Seperti itu. Sebagai anak IT, aku melihat blockchain bukan cuma tren tapi obatnya. Dengan blockchain, pariwisata Indonesia nggak cuma bakal indah dipandang, tapi juga jujur dalam angka, adil bagi warga, dan terpercaya bagi dunia. Dari informatika untuk Indonesia. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam review 10 paper supply chain dan blockchain di pariwisata di berbagai Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Kalau ada kesalahan kata atau perbuatan, saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.